Shalom, selamat malam, Amang, Inang, yang dikasihi Tuhan. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita membaca renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Malam ini kita membaca dari 1 Samuel 15 ayat yang pertama sampai yang ke-31. Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan engkau bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu, menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan." Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?"
Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal." Tetapi kata Saul, "Aku telah berdosa, tetapi tujukanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Sesudah itu, kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lumayan panjang bacaan kita pada malam ini. Pasal ini berisi perintah Tuhan dan perbuatan Saul dan ketidaktaataan Saul dalam menumpas orang Amalek. Ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Kita beri tema belajar dari ketidaktaatan Raja Saul. Walaupun Saul berdalih bahwa yang dilakukannya adalah atas kemauan rakyatnya, atas permintaan rakyatnya, walaupun Saul berdalih bahwa yang dilakukannya adalah untuk kurban persembahan kepada Tuhan, melalui Samuel Tuhan menyatakan Saul salah. Saul tidak taat pada perintahnya. Dan atas kejadian ini, Tuhan menolaknya sebagai raja. Walaupun tidak serta-merta ia turun tahta, tapi saat itu juga Tuhan meninggalkan Saul. Apa yang dilakukan Saul terdengar seperti hal yang biasa. Kesalahan yang punya alasan-alasan tertentu. Kesalahan yang masih bisa ditolerir. Dia menyetujui permintaan rakyatnya dan membawa ternak yang terbaik. Ia tidak membunuh Raja Agag, tapi dia menahan Raja Agag. Kenyataannya, Tuhan amat marah. Tuhan menganggap Saul tidak taat perintahnya. Bahkan mungkin Tuhan menyatakan Saul memberontak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang emosian, Tuhan yang baperan, atau Tuhan yang pemarah. Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kali ini dia mengingatkan kita untuk taat akan perintah-perintahnya. Mendengarkan lebih baik daripada kurban. Memperhatikan perintahnya amatlah penting. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Kita mungkin sering seperti Saul. Kita toleran terhadap ketidaktaatan kita.
kita berdalih untuk keluarga, untuk orang banyak, bahkan kita berdalih untuk Tuhan. Sebaiknya kita berhati-hati, kita berhenti akan hal-hal itu. Mari kita pelajari kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Karena dosa tidak taat ini Tuhan anggap sama seperti dosa orang bertenung, dosa orang yang menyembah berhala. Marilah kita berhati-hati dalam mengambil keputusan kita sehari-hari. Di sisi lain, ingatlah juga bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Berbuatlah yang terbaik, taatlah 100% kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami sering tidak taat, kami sering berdalih, kami sering mengecewakan Tuhan. Malam ini kami mohon ampun, mohon maaf ya Tuhan. Amatlah besar kesalahan kami itu. Berikanlah kami esok hari yang lebih baik. Berikanlah kami kesehatan dan kebaikan bagi jemaat-Mu. Berikanlah perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.